Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fajar Alamsyah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang balok. Sebelumnya ada yang tahu itu balok, unsur-unsur balok ataupun sifat-sifat balok. Nah, mari kita masuk ke materi. Balok adalah suatu bangun ruang yang memiliki tiga dimensi dengan enam sisi yang terbentuk oleh tiga pasang persegi panjang dan satu pasang diantaranya memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke materi unsur-unsur atau sifat-sifat balok yang memiliki 6 yaitu tusuk, sisi, sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Rusuk pada balok adalah garis potong antara sisi balok. Nah, di sini terdapat contoh ya untuk gambar balok tersebut memiliki 12 susuk yang diantaranya itu titik A, B, BC, CD, AD merupakan tusuk alas. BC, CG, GF, FB merupakan tusuk tegak. Dan EF, FG, GH, HE yang merupakan tusuk atas. Sisi sisi pada balok tersebut. Sisi pada balok memiliki 6 sisi yang berhadapan dan sejajar. Pada gambar di samping ya sebagai contoh untuk sisi alasnya itu adalah titik A, B, C, D. Sisi atasnya yaitu E, F, G, H. Sisi depannya yaitu A, B, F, E. Dan sisi belakangnya itu C, D, H, G. Untuk sisi kirinya B, C, G, F. Dan sisi kanannya A, D, H, E. Kita masuk ke sudut. Sudut adalah titik temu antara dua garis yang bertemu di satu titik pada balok tersendiri. Nah, balok juga memiliki 8 titik sudut yang diantaranya ada sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pada itu merupakan titik sudut pada eh, gambar balok yang ada gambar balok ini hanya sebagai contohnya aja. Kita masuk ke diagonal sisi. Diagonal sisi merupakan ruas garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang sebidang dan saling berhadapan. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok merupakan dua ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu ruang. Nah, selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang saling berhadapan. Bidang diagonal balok yang membagi suatu balok menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya kita masuk ke rumus balok. Nah, di sini rumus balok itu yaitu meliputi keliling, luas permukaan, volume, serta diagonal balok. Pertama, kita mencari keliling balok. Yaitu untuk rumusnya 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Yang yang kedua ada rumus luas permukaan balok. Yaitu 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, untuk satuannya itu adalah sentimeter atau meter kubik. Meter persegi. Nah, untuk cara mencari volume balok yaitu dapat dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Rumus diagonal balok. Rumus diagonal pada cara mencari diagonal balok. Diagonal ruang pada balok tersebut dapat dirumuskan dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat dan tinggi kuadrat. Nah, di sini saya masuk ke materi jaring-jaring. Jika suatu balok dibagi beberapa rusuk, kemudian direbahkan sehingga menjadi bangun datar, maka bangun datar tersebut yang dinamakan jaring-jaring pada balok. Nah, di sini terdapat beberapa contoh untuk jaring-jaring balok. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal mencari, diantaranya mencari luas permukaan, keliling, volume, dan diagonal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah berapakah panjang kawat yang dibutuhkan Tanto untuk membuat sebuah kerangka balok dengan
panjang 15 cm, lebar 5 cm, dan tingginya itu 3 cm. Nah, di sini kita udah diketahui ya. Untuk panjangnya itu 15, lebarnya itu 5, dan tingginya itu 3. Maka kita masuk ke rumus saja. 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Maka 2 dikali 15 kali 5, 15 kali 3, 5 dikali 3. 2 dikali hasil dari 15 kali 5 itu 75. 15 kali 3 45. 15 kali 3 15. Nah, turun 75 tambah 45 tambah 15 yaitu hasilnya 135 dikali 2. 200. Yang hasilnya itu 270. Jadi kawat yang dibutuhkan adalah 270 cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah balok memiliki panjang, lebar, tinggi secara berurutan, panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, ini berarti sama ya kayak contoh soal yang pertama, yaitu 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu 8 cm, lebarnya itu 5 cm, dan tingginya itu 2 cm. Maka kita masukkan ke rumus 2 dikali 8 dikali 5 ditambah 8 dikali 2 tambah 5 dikali 2. Nah, 8 kali 5 itu hasilnya 40, 8 kali 2 hasilnya 16, 5 kali 2 hasilnya 10. Maka kita 40 tambah 16 tambah 10 yaitu hasilnya 66. Dikalikan, kita kalikan 2, maka hasilnya 132 cm. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 132 cm. Selanjutnya ada contoh soal ketiga. Nah, di sini diketahui sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Berapakah keliling balok tersebut? Panjang di panjang keliling 4 dikali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Maka panjangnya kita udah ketahui ya 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya itu 3 cm. Maka kita tinggal jumlahkan aja panjang. 6 tambah 4 tambah 3 yaitu hasilnya 13. Nah, kita kalikan 4 maka mendapatkan hasil 52. Jadi keliling balok tersebut adalah 52 cm. Selanjutnya ada contoh volume balok. Sebuah kolam renang memiliki panjang 15 meter, lebar 9 meter, dan kedalaman yaitu 2 meter. Nah, kedalaman di sini termasuk ke dalam tinggi. Maka kita masuk ke rumus. Pi sama dengan P dikali L kali T. Nah, P panjang, L lebar, dan T yaitu tinggi. Kita kalikan 15 kali 9 kali 2. Maka hasilnya itu 270 meter. Jadi volume kolam renang tersebut adalah 270 meter kubik. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Diketahui suatu balok memiliki panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tinggi yaitu 100 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, kita masuk ke rumus ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu panjangnya 10, lebarnya 8, dan tingginya itu 100 cm. Karena di sini satuannya beda, maka kita untuk cm itu kita masuk ubah menjadi meter. Nah, 1 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, berarti kita tinggal kalikan ya. 10 kali 8 dikali 1. Nah, maka untuk hasilnya itu 80 meter kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 80 meter kubik. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah panjang dari diagonal ruangnya? Nah, kita mari masuk ke rumus ya. Tadi akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Maka panjangnya itu 10 cm, 10 kuadrat. Berarti kita masukin lebarnya itu 8 cm, kita masukin ke 8 kuadrat. Nah, 6 tingginya itu 6 kuadrat. Maka kita jumlahkan saja.
100 ditambah 6 ditambah 36, yaitu hasilnya akar 200. Nah, karena akar 200 ini kita tidak bisa diakarkan, maka kita ubah menjadi akar 100 dikali 2. Akar 100 kali 2. Akar 100, nah akar 100 ini bisa diakarkan ya menjadi 10. Dan ini ada akar 2 yang tidak bisa diakarkan. Maka untuk hasilnya itu 10 akar 2. Jadi diagonal balok tersebut adalah 10 akar 2. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun kurang lengkap materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.